Halo guys, ketemu lagi sama gue Fadil. Kali ini kita akan coba membuat aplikasi ASP.NET Core dengan identity atau mekanisme user management menggunakan Redis. Buat teman-teman yang belum tahu ASP.NET Core, sebenarnya ini adalah ASP.NET yang ditulis kembali agar bisa running di multiple platform ya, di Linux, di Mac, di Windows. Ya tidak menutup kemungkinan di operating system lainnya. Nah, ASP.NET Core Identity adalah library yang dibuat oleh Microsoft untuk memudahkan kita dalam membuat akses kontrol pada aplikasi web, seperti untuk authentication atau authorization. Intinya manajemen user dalam web aplikasi kita. Nah, cuman perlu dibedakan antara ASP.NET Identity Core dengan Microsoft ASP.NET Identity. Karena yang Microsoft ASP.NET Identity Core ini sebenarnya untuk Microsoft ASP.NET yang biasa, yang pakai .NET Framework, bukan ASP.NET Core. Jadi incompatible nantinya. Jadi teman-teman menggunakan yang ASP.NET Core Identity. Nah, selain kita bisa menggunakan storage SQL Server atau SQLite, bisa juga kita menggunakan SQL storage seperti Azure Table, MongoDB, atau terintegrasi dengan external authentication menggunakan OpenAuth dengan Facebook, Google, atau Microsoft Live Account. Ini semua udah dihandle oleh library ASP.NET Core Identity. Cuman saya ada problem. Ternyata belum banyak yang, bahkan belum ada ya yang menerapkan identity ini dengan Redis. By the way, Redis apa sih? Redis itu adalah salah satu jenis dari NoSQL database dengan kategori key value ya. Jadi dia semacam menyimpan dictionary. Nah, disimpannya di mana? Bukan di hard disk, tapi di memori. Apapun yang di memori tentunya punya latensi yang rendah atau bisa dibilang aksesnya sangat cepat, baik menulis atau membaca data. Dan bisa persisten, datanya itu bisa disimpan walaupun servernya mati, karena nanti bisa kita set setiap beberapa waktu dia akan mensinkronisasi data yang di memori ke disk. Ada beberapa jenis data yang bisa dihandle oleh Redis. Ada list, ada set, sorted set, hash table, dependable buffer. Redis ini project open source. Jadi teman-teman free to download, free to improve, dan sangat berkembang pesat. Dan disponsorin langsung oleh VMware. Dan yang menarik, ini ready for production. GitHub, Craigslist, Twitter, Engineer, mungkin banyak startup besar yang udah ukuran unicorn pakai teknologi ini. Jadi don't worry, Redis ini sangat pas buat teman-teman yang punya startup atau punya aplikasi yang ingin di scaling, butuh dipercepat performance-nya. Mungkin SQL kurang cepat ya, kita bisa move ke Redis karena memori sekarang udah murah. Sebagai bayangan, ini Redis performance yang dites oleh salah satu rekan yang sudah mencoba di laptopnya dengan Core i7
Dia bisa mencapai 187.265 request per detik loh. Which is ini hampir nggak mungkin kalau kita lakukan dengan database yang berbasis hard drive yang masih pakai disk ya. Mungkin pakai SSD mendekati bisa jadi, cuman kalau pakai disk jauh lah ya. Oke, tadi sedikit teori mengenai Redis dan ASP.NET Core. Sekarang kita lanjut mulai membuat aplikasi dengan ASP.NET Core Identity with Redis. Yang pertama teman-teman butuhin adalah .NET Core Installer, Yeoman, jangan lupa install Node.js dulu, sama Visual Studio Code buat mengedit code kita. .NET Core teman-teman bisa download di sini. Ikuti aja langkahnya. Sedangkan Yeoman di pad ini silakan ikuti juga langkahnya. Nanti untuk menginstal Yeoman-nya sendiri menggunakan npm Node Package Manager. Dan jangan lupa menginstal template ASP.NET Generator. Jadi Yeoman ini adalah template generator. Kemudian Visual Studio Code untuk editor web kita. Ini untuk mempermudah aja, tanpa ini pun sebenarnya teman-teman bisa, cuman ya lebih pusing mungkin ya, karena integrasinya kurang baik. Mungkin editor-editor lain. Oke, sekarang kita mulai. Kita mulai membuka command prompt. Di sini terminal saya nih harus dibuka lagi ya. Oke, kita membuka folder yang akan kita gunakan untuk membuat website .NET Core kita. Di sini saya kasih nama web Redis. Sebenarnya nggak perlu, kita langsung saja membuat template dengan Yeoman dengan mengetikkan use spasi ASP.NET. Teman-teman di sini pilih yang jenisnya web application. Pilih Bootstrap, kasih nama web Redis. Oke. Sementara dia mengenerate, kita tunggu beberapa saat. Oke. Sekarang kita buka. Kemudian kita coba restore package-nya. Oke, step selanjutnya adalah kita akan coba membuka Visual Studio Code. Membuka code kita dengan Visual Studio Code. Oke, ini saya open. Kita buka file project.json. Di sini by default dia akan menggunakan ASP.NET Entity dengan Entity Framework Core. Dan ini kita bisa hapus. SQLite juga kita tidak perlu. Kemudian saya sudah membuat library yang saya publish ke NuGet dengan nama seperti ini. Di sini pun ada beberapa dependensi dan perhatikan versinya.
Nah, untuk menginstal NuGet package di Visual Studio Code, kita harus menginstal satu-satu secara manual. Kebetulan saya sudah menyiapkan, jadi saya tinggal copy saja. Sini saya paste. Mungkin teman-teman perlu perhatiin. Ini perlu saya hapus. Oke. Di sini kita menambahkan beberapa package NuGet. Pertama service tag. Ini untuk driver Redis itu sendiri. Kemudian authentication cookies dan authentication ini untuk mekanisme authentication dan penyimpanan dari authentication kita pada cookies, dan juga library yang sudah kita buatkan untuk teman-teman untuk menggunakan Redis dengan ASP.NET Core Identity. Oke, ini kita save. Nanti kita bisa merestore package-nya kembali. Sambil menunggu, teman-teman perlu menyiapkan Redis-nya itu sendiri. Bisa diinstal di on-premise di laptop teman-teman sendiri atau dengan Redis yang ada di Azure, Redis Cage. Nah, kebetulan saya udah bikin di sini ada connection string-nya melalui access key. Ada sedikit perbedaan mengenai connection string. Formatnya seperti ini, ada password, hostname-nya, *2 port. Ini adalah connection string yang kita gunakan untuk connect ke Redis. Oke, ini restore package sudah selesai. Oke, step selanjutnya kita buka file startup.cs. Kita hapus semua yang berhubungan dengan entity framework. Dan kita tambahkan library yang tadi sudah kita install dari NuGet. Oke. Sama Microsoft ASP.NET Core .identity. Oke. Kemudian teman-teman bisa buka repository source dari driver identity Redis kita di sini. Kita bisa copy paste beberapa line of code yang kita gunakan untuk mengaktifkan Redis identity pada aplikasi .NET Core kita. Teman-teman buka method configure service di sini, lalu bisa mendelete entity framework, service, dan identity-nya kita replace dengan yang kita ambil dari sini, yang kita ambil dari repository. Teman-teman perhatiin, di sini ada Redis connection string. Maksudnya apa? Maksudnya kita bisa mengambil connection string dari file konfigurasi, which is namanya appsetting.json. Ini kita bisa rename. Terus kita copy connection string yang udah kita ambil dari yang tadi kita udah siapkan. Okay. Save. Nah, step selanjutnya ada beberapa file-file yang kita tidak butuhkan seperti folder yang ada di dalam data, ini bisa kita delete. Kemudian pada models di sini ada application user, kita bisa delete. Kemudian pada controller, maaf, ini ada web redis.data juga kita perlu hapus. Kita perlu copy ini namespace yang kita butuhkan untuk mengakses Redis. Lalu kita buka controller di sini. Lalu kita bisa menambahkan
namespace identity Redis tadi dan menggantikan kata-kata application user dengan identity user. Oke. Di sini ada beberapa yang perlu diganti. Yang pertama ada di account controller, kemudian ada di manage controller. Ini sama, application usernya kita perlu ganti dengan identity user. Kemudian kita buka juga di bagian view di sini. Di view import kita tambahkan namespace yang tadi kita sudah copy. Nah, ini ada double, kita bisa hapus salah satu. Di sini usingnya tambahin tanda akeong dan titik koma kita hapus. Oke, step selanjutnya di bagian share. Di sini kita juga ada login partial. Di sini juga perlu kita replace dengan identity user. Ini juga dengan identity user. Kemudian ada beberapa juga yang ada di dalam sini. Oke. Saya agak lupa file. Nah, ini. Kita cek semuanya satu-satu. Oke, jika udah semua kita edit, kita bisa save all. Lalu kita coba build dengan command.net build. Oke, ternyata masih ada application user pada manage controller. Oh iya, ini belum kita ganti. Ternyata ada dua di sini ya. Oke, ini kita save. Nah, kita coba build ulang lagi. Ternyata di account controller pun masih ada di bagian bawah ketinggalan. Ini dia. Kita build ulang. Oh, account controller masih ada. Ternyata banyak ya. Ctrl H, Ctrl L. Coba saya search aja. Oh, ternyata ada di sini. Saya search kemarin. Ini ternyata banyak juga ya. Oke, kali ini coba kita build lagi. Di manage controller ternyata juga banyak. Bagaimana kalau kita replace all aja? Saya
saya replace semua. Saya save, kemudian saya coba build kembali. Ternyata ada yang kelewatan. Identity. Coba kita search. Oh, ini kurang R. Sorry. Oke. Di startup masih ada yang mereferensikan ke entity framework. Nah, ini kita tidak perlu database error karena kita tidak pakai SQL server dan entity framework lagi. Oke. Oke, succeed. Coba kita panggil .NET Run untuk menjalankan aplikasi kita. Bisa juga melalui fitur debug di sini. Cuman saya lebih suka dari command line. Oke, udah running di port 5000. Kita buka. Oke. Aplikasi sudah terbuka dan kita akan coba register user baru. Oke, berhasil. Saya log off, saya login. Oke, untuk membuktikan ini benar-benar masuk ke dalam Redis. Di sini saya punya aplikasi untuk melihat Redis storage saya. Di sini saya coba load. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat datanya sudah masuk ya. Jadi datanya sudah berhasil masuk ke dalam Redis. Jadi begitulah tutorial menggunakan Redis Identity di ASP.NET Core. Semoga bermanfaat. Selamat berkarya.